Saya sebulan itu pernah sampai 200 juta. Pas ikut Inakraf saya juga pernah tuh, itu sampai yang habis barang saya habis pun gue pernah. Perkenalkan, saya Maria Oni. Umur saya lumayan, sudah 56 tahun. Sudah tua, anaknya udah 2 ya. Merek dagang saya itu namanya Onit. Onit itu diambil dari nama saya sendiri, Oni, Maria Oni. Jadi ambil dari situ. Yang kita produksi itu berbagai jenis model tas, entah itu tas model untuk cowok, untuk cewek, tas ransel, backpack apa ya, ransel, terus laptop dan sebagainya deh, dari dompet semuanya, pokoknya segala produksi dari tas sampai dompet sampai clutch segala macam. Awalnya itu kan karena anak-anak udah besar ya Pak ya, anak-anak udah besar, ini mau ngapain saya kalau saya harus mikirnya, saya kok nggak ada kegiatan, saya harus melakukan. Udah saya seneng batik mata tenun, makanya saya buatlah tas supaya saya itu sebagai wanita ada bisa bantu perekonomian suami, ya kan. Udah gitu tambah ilmu, tambah pengalaman. Jadi kalau ditanya suami itu udah AO gitu ya. Akhirnya saya minta saran ke suami, saya izin kalau aku bikin usaha ini seperti apa, boleh nggak? Kalau saya itu tadinya sekretaris Mbak. Saya sekretaris, suami saya memang kerja di oil company, dia sebagai GM di perusahaan minyak. Tapi luar biasa, dia tuh nggak pernah yang, karena dia punya jabatan seperti itu, tapi nggak pernah yang namanya memanfaatkan jabatannya dia. Usaha sendiri, silahkan, ini sudah kasih ada modal, silahkan kamu kerjakan sendiri. Saya tuh nggak mau yang orang-orang tuh sama. Saya nggak mau sama, saya harus begitu tas itu satu berfungsi, kedua enak dipakai, bergaya gitu loh. Jadi sebagai pusat perhatiannya kalau menurut aku loh ya, itu tas dulu. Tas, begitu tas baru lagi. Makanya saya ambil, kenapa sih tas? Ya itulah buat saya, karena saya memang suka tas. Biasanya kita produksi langsung banyak, ada beberapa pieces supaya kita mengurangi harga dari harga tas inilah gitu. Jadi mengotak-atik sendiri aja, oh kalau misalkan satu orang saya harus bikin 1 biji dengan produksi kulit aja sudah mahal, berarti nanti harga jualnya berapa kan gitu. Jadi harus 1 orang itu dalam waktu 1 hari itu harus mengerjakan berapa supaya mengurangi cost-nya itu. Dulu mulai awalnya itu saya cuma 1 petak gitulah, 1 petak. Jadi kalau misalkan hujan itu kita langsung angkut-angkut tuh Mbak. Jadi dan barang-barang yang kita beli, mesin yang kita beli itu bekas semuanya, tidak ada yang baru. Awal pun saya belum pernah belum bisa buka bikin email atau Facebook, saya belum bisa Mbak waktu itu. Saya minta tolong sama adik saya, tolong buatin, akhirnya dibuatlah menjadi itulah penjualan. Itu pun nggak langsung rame boom gitu, nggak. Ini saya selama 3 bulan 4 bulan ini kok nggak ada penjualan, ini kenapa ini? Akhirnya kita terus sebagai UKM ini nggak boleh berhenti, stop belajar, terus belajar, ini kenapa? Akhirnya begitu saya cek, analisa, ternyata banyak anak muda. Udah saya mulai buang-buangin. Jadi saya sesuaikan dengan usia, dengan tas itu berapa. Nah dari situ udah mulai. Kita harus punya tujuan, apa yang mau kita kejar. Itu yang menjadi kita, sampai sekarang pun saya juga gitu, masih kita lagi, aduh kok males ya, mau kerja kok males. Itu akhirnya ingat lagi, oh apa sih misiku, apa ini visi-misiku apa. Harus ada tujuan, harus dikejar, dan harus ada peningkatan gitu loh Mbak. Jadi biasanya setiap sebulan kita briefing gitu ya, sama maksudnya sama pemasaran ya, ini kita peningkatannya apa nih, ini kekurangannya apa, itu terus briefing setiap gitu, sering briefing, evaluasi itu sering banget gitu. Jadi yang kurang ini, yang jelek ini. Kalau kita yang penting harus punya visi misi itu harus jelas, karena itu tujuan. Kayak orang mau jalan, mau ke sana, mau ke pasar, itu yang kita kejar, itu harus ada tujuannya. Saya sebulan itu pernah sampai 200 juta.
Pas ikut Inakraf saya juga pernah tuh, Pak. Itu sampai yang habis barang saya habis pun gue pernah. Kalau yang kemarin itu yang sebulan sampai 200 juta itu memang saya lagi ada pesanan itu, jadi mereka carinya katanya dari Google dia googling dapat pas Onit, akhirnya dia pesan tas yang tas-tasnya itu lumayan banyak, sekitar hampir 200 pieces lah gitu. Dengan harga agak lumayan lah gitu. Mungkin kalau itu nggak ada ya Mbak, cuma kalau ada, tas lo itu mahal banget, hanya ibu pejabat lah kasarnya gitu. Hanya orang pembeli, itu pejabat-pejabat semua tuh yang beli, nggak mampu kita seperti itu. Itu mah banyak Mbak. Kalau buat saya sebetulnya, kalau buat aku ya, kalau udah tahu begitu, saya bukan menjadi kecil hati, tapi malah memicu, oh memang tas gue memang harus. Jadi kalau buat saya itu mendoakan. Oh itu mendoakan ya, oke berarti memang pasar situ, ya udah saya akan mencari pasar yang ada di situ. Memang awal usaha itu harus membuat target pasar. Oh ini pasarku begini. Jadi harus begini, punya ciri khas dan sebagainya. Dari awal tuh harus kita tentukan. Jadi kita tahu nih kalau memang harga sekian, kalau kasarnya gitu loh. Ada yang kita mengasih harga 1 juta, orang bilang itu murah. Kok murah banget? Ada yang bilang 1 juta mahal. Ada kan kalau gitu saya nggak terlalu saya ambil, nggak peduli, cuma saya bilang emang pasarku di sini, saya tentukan di sini. Kalau memang jadi setiap orang tuh punya market masing-masing lah. Maka saya ambil, saya tetapkan inilah pasar saya. Gitu. Onit itu mempunyai ciri khas itu yang rumbai-rumbai itu. Bukan berarti saya cuma spesialis tas rumbai, tapi segala macam tas bisa kami produksi. Tapi kami punya DNA, saya punya ciri khas, saya punya, kalau beli tas rumbai itu ada di sana, itu yang kita kita bentuk ciri khas ini loh, Onit itu rumbai yang ada tenunnya. Supaya apa? Anak muda itu mencintai tenun wasra yang bisa saya desain dengan buat jiwa anak muda. Jadi semuanya, jadi sebetulnya dari umur 30 sampai 50 tahun. Memang itu sangat segmented, iya. Cuma memang saya bentuk seperti itu. Memang saya pengen tampil beda, pengen keren, ya pengen rumbai-rumbai, itu ada di Onit. Itu yang kami bentuk. Kenapa sih ciri khas itu di Onit itu. Saya bisa bermanfaat untuk karyawan saya itu ada 4 orang. 1 tukang itu punya anak, ada yang 4, ada yang 3. Itu loh. Itu buat saya masih ada manfaat lah saya ini. Jadi waktu saya benar-benar dengan hasil tas yang seperti ini, saya masih memberikan biaya lah untuk mereka itu, untuk anak saya sendiri, untuk karyawan, untuk keluarga, untuk karyawan. Antara bukan ya terharu, iya ada perasaan, bukan ini Mbak ya, perasaan seneng ya. Ternyata tas ini saya pikir yang tadinya bukan siapa-siapa, ini saya pikir nggak bisa bermanfaat, ternyata masih bisa ya untuk keluarga saya gitu. Pokoknya jangan pernah menyerah, kita harus ada visi misi itu, terus itu yang harus kita pegang. Jangan langsung gampang down dan sebagainya, terus belajar terus ikutin zaman gitu Mbak. Kalau sekarang ini kita yang kemarin di penjualan lalu seperti apa, terus cari solusinya, jangan langsung udahlah kok aku penjualanku kok susah ya. Enggak, ada masalah kita cari solusi, ada masalah cari solusi, terus kita belajar terus. Jangan stop untuk belajar, gitu aja. Dari niat Mas, dari niat tujuan itu mau apa sih, tujuannya apa sih gitu loh. Jadi dengan begitu dia akan mengikuti, punya visi misi, ya kan. Terus kita mau bikin usaha dari situ. Tadi lama-lama akan mencintai kok itu. Dengan berjalannya waktu pasti akan mencintai. Kalau bekerja pakai hati, pasti mau nggak mau bakalan maju itu. Yakin banget.